Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai format penyusunan proposal proyek akhir. Jadi, langsung saja, check it out. Oke. Pengertian proposal proyek akhir. Jadi, pengertian proposal proyek akhir yaitu merupakan suatu karya ilmiah untuk menampilkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah, atau merancang maupun mengembangkan suatu sistem, produk yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis. Jadi biasanya ini dialami oleh mahasiswa-mahasiswa semester akhir ya. Kalau D3 itu semester 5 6 itu biasanya di disuruh untuk membuat proposal proyek akhir seperti itu. Lalu selanjutnya itu uh, tujuan proposal proyek akhir. Jadi yang pertama yaitu mampu memperoleh pengalaman serta dapat mencoba menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh semasa kuliah dengan kenyataan di masyarakat. Lalu yang kedua yaitu mampu menganalisis, mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang diperoleh saat penelitian. Oke, selanjutnya yaitu eh, format penulisan proposal proyek akhir yaitu yang pertama apa namanya, terdiri dari halaman 10 atau cover. Nah, di halaman cover ini seperti yang kita lihat di layar ini ya. Nah, ini ya, terdapat ada judul PA proyek akhir, lalu logo institusi atau perguruan tingginya, yang selanjutnya itu diikuti dengan penyusun, itu saya sendiri misalnya. Lalu ada jurusan atau prodi, program studi, lalu perguruan tinggi, nama perguruan tingginya. Jadi di halaman sampul itu terdapat eh, contohnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya yaitu lembar pengesahan. Di lembar pengesahan ini apa namanya? Setelah kita membuat cover, lalu itu lembar lembar berikutnya pasti ada lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini terdapat contohnya seperti ini ya. Seperti judul apa namanya? Ya, PA, judul PA, lalu oleh nama mahasiswa NRP. Terus di sini ada bacaan seperti proposal tugas akhir ini diajukan untuk dilanjutkan sebagai proyek akhir di misal di mana tempatnya ya. Nah, lalu di sini ada disetujui oleh tim penguji seperti itu. Nah, penguji dan dosen pembimbing seperti itu. Lalu selanjutnya itu eh, format penulisan proposal proyek akhir. Jadi yang pertama itu terdiri dari abstrak. Di abstrak ini menjelaskan masalah ilmiah yang akan diteliti dan latar belakangnya. Lalu metodologi yang akan dipakai untuk mengungkapkan masalah penelitian, hipotesa yang akan dibuktikan, serta dampak atas hasil hipotesa tersebut. Jadi hasil yang dilakukan dari penelitian tersebut. Biasanya berisi tentang apa ya? Ya ada ringkasan dari dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya yaitu biasanya di dalam proposal PA atau proyek akhir itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ini saya langsung bagi tiga yaitu bagian awal, bagian isi, lalu bagian penutup. Di bagian awal itu terdapat halaman cover yang tadi saya contohkan, lalu halaman pengesahan, abstrak yang tadi halaman pengesahan juga sudah dicontohkan ya. Kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, jadi kata pengantar itu dari si penulis ya. Seperti dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, gini-gini seperti itu ya. Untuk yang isi proposal yaitu terdapat ada lima bab yaitu bab pertama itu bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, lalu bab 3 metodologi penelitian, lalu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Nah, di bagian pendahuluan ini biasanya berisi mengenai apa namanya latar belakang apa sih yang membuat
yang apa namanya? Kita membuat sebuah penelitian. Jadi ada latar belakangnya. Ini biasanya di bab 1 pendahuluan. Lalu yang bab 2 itu tinjau pustaka. Tinjau pustaka itu merupakan apa ya? Dari seperti kajian-kajian yang memuat memuat pengertian seperti itu ya. Misal pengertian apa yang kita teliti, misal pengertian tentang sampah. Nah, itu pengertian sampah, terus lalu jenis-jenisnya apa, sama seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini terdapat seperti metode apa saja yang kita gunakan di dalam penelitian tersebut atau proyek akhir tersebut. Lalu selanjutnya itu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam ini kita cantumkan hasil penelitian kita yang sudah kita lakukan sebelumnya dan biasanya berisi seperti capture atau foto mengenai hasil penelitiannya yang sudah kita lakukan dan pembahasannya di situ. Lalu selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Nah, di dalam kesimpulan ini kita mencakup dari beberapa bab dari awal sampai akhir dengan apa namanya ya, membuat ringkasan dari suatu penelitian tersebut. Dan ada juga saran. Penutup yaitu daftar pustaka atau dan lampiran. Dari daftar pustaka itu sumber yang kita dicari, yang kita jadikan referensi di dalam penelitian tersebut. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan uh, untuk atau mengenai format penulisan proposal proyek akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.